Jadi bagaimana Bu Dokter melihat mabuk massal yang terjadi di Kalimantan itu, Bu Dokter? Apakah memang indikasi yang ditunjukkan oleh para pasien memang itu efek dari halusinogen tadi dari kecubung, atau memang ada faktor yang memperkuat, Bu Dokter? Ya, jadi kembali lagi yang kayak saya sampaikan di awal, bahwa memang ternyata fenomena yang di Kalimantan Selatan itu setelah diselidiki bukan karena kecubung, ya, karena memang dia ada obat kecil warna putih yang tidak berlogo, tidak bermerek, yang sampai sekarang masih dicari tahu gitu, masih diselidiki apa itu, sehingga sebagian besar ternyata yang mengkonsumsi obat itu menimbulkan efek seperti yang tampak gitu. Dan sebenarnya ternyata setelah diselidiki juga video yang beredar di media sosial itu sebenarnya semuanya itu bukan karena mabuk yang kecubung gitu. Jadi ada yang mabuk alkohol, kemudian dikasih itu caption gitu, mabuk kecubung, padahal dia bukan mabuk kecubung gitu. Itu juga sebenarnya peran media sosial ini ya dalam memberikan informasi yang benar dan tidak gitu ya. Tapi kembali lagi seperti tadi, bahwa kecubung ini kan dia punya efek yang tidak baik. Ini tadi ya seperti saya sampaikan di awal, bahwa untuk bisa muncul efek dari katinon, dari alkaloid tropan yang ada di dalam kecubung itu, dia perlu dosis. Dosis, namanya dosis toksik, sehingga dia muncul efek toksik. Kan yang gejala yang muncul sekarang karena efek toksik, enggak ya? Bukan. Efek racunnya tadi. Nah, itu ada dosisnya gitu. Jadi ada, nah untuk mencapai dosis toksik itu ada ada caranya gitu. Jadi bukan hanya dengan dipegang terus dia jadi mabuk gitu. Enggak, jadi harus dikonsumsi gitu. Senyawa katinon sama senyawa alkaloid tropan ini sebenarnya ada di semua bagian dari kecubung, dari akar, batang, daun, buah, biji. Tapi yang paling banyak memang adanya di bunga, daun, sama bijinya. Jadi kalau orang mengkonsumsi itu gitu, bisa mungkin direbus atau diseduh seperti di teh gitu ya, dalam jumlah tertentu yang mencapai dosis toksiknya, itu bisa muncul itu efek racunnya tadi, yang keracunan ini tadi gitu. Jadi kalau menurut saya fenomena yang di Banjarmasin itu sendiri sebenarnya ada peran dari media sosial ya Mbak ya. Karena sebelumnya juga kan, sebelum ada kejadian ini kita sering banget lihat di Twitter, lihat di Instagram, orang komen gitu ya tentang mabuk kecubung itu memang agak lucu, ada tetangga saya begini-begini gitu ya, sehingga mungkin karena kan saya lihat di Kalimantan Selatan korbannya ini yang mabuk ini, keracunan ini tadi, usianya kan rentang usia remaja ya. Ya, jadi rentang usia 13 sampai 19 tahun mungkin gitu ya. Itu memang rasa ingin tahunya kan besar. Jadi ketika dia baca kecubung, mungkin ya kalau karena efek kecubung ya, tapi ternyata kan ini kan bukan karena efek kecubung. Nah, rasa ingin tahu itu jadi penasaran kan, mau coba gitu. Seperti itu. Kalau sebelumnya apakah sudah ada kasus seperti ini, Bu Dokter? Mabuk massal seperti ini. Kalau mabuk kecubungnya ya. Yang diindikasi diindikasi karena kecubung. Kalau mabuk kecubung sebenarnya itu nggak baru ya. Jadi baru ya? Udah bukan hal yang baru. Bukan hal yang baru. Iya, bukan. Jadi dari udah beberapa tahun sebelum itu emang sudah ada mungkin, tapi nggak semasif yang sekarang karena informasi kan sekarang juga lebih cepat gitu ya. Jadi tentang keracunan kecubung sendiri itu di Indonesia juga sebelumnya ada, tahun 2006 itu ada, berdasarkan survei dari BNN tahun 2006 kalau saya tidak salah ingat, itu ada keracunan kecubung itu paling banyak terjadinya itu di NTT waktu itu ya. Sama seperti sekarang, rentang usianya itu remaja ya. Jadi memang masa-masa ingin tahu mungkin ya, rasa keponya mungkin ya terhadap suatu hal yang baru gitu kan, membuat hal itu terjadi gitu. Kemudian juga ternyata di Kuningan, Jawa Barat juga waktu itu ada. Nah, mabuknya ini juga sebenarnya kan bisa karena dua hal gitu, bisa disengaja tidak disengaja, karena ada juga kasus yang keracunan gitu, pelajar dia keracunan kecubung gitu, ternyata dia nggak tahu kalau yang dia makan tuh kecubung, jadi dikasih temennya makannya Indomie atau mie gitu ya, mie dikasih ada sayurannya katanya gitu lah, terus dimakan. Ngeri banget ya makan mie pakai sayur bukan sawi tapi kecubung. Tahu-tahu dia terus seperti mabuk begitu, jadi dibawa ke rumah sakit. Jadi memang bukan hal yang baru untuk kecubung, dan bukan hanya di Indonesia.